Kasus mahasiswa UGM yang tewas ditabrak oleh mobil di wilayah sekitar kampusnya, kita akan bahas bersama pengamat hukum dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Prof, Anda melihat bagaimana transparansi penanganan kasus ini? Apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi publik atau saya boleh katakan tekanan publik? Ya, kalau melihat transparansi oleh Polda Yogyakarta, saya kira cukup sudah ya. Cuman transparansi sebagai bentuk tempat terjadinya suatu tindak pidana, peristiwa kaitannya dengan jenis kendaraannya, kecepatan kendaraannya, kondisi pelaku, syarat izin pelaku, itu belum kita dengar. Dan hanya kita mendengar dari beban atau kaitannya dengan si pelaku. Oleh karena itu, di era sekarang ini kan memang kendaraan cukup padat. Pertanyaannya sejauh mana kemampuan si pengemudi, bagaimana jenis kendaraan, bagaimana kecepatan kendaraan, bagaimana penggunaan marka jalan yang terjadi. Saya kira penting itu untuk melihat suatu peristiwa ini, oh ini betul kecelakaan atau mungkin kelelahan dalam sama yang bersangkutan. Oleh karena itu objektivitas dalam suatu peristiwa pidana adanya kecelakaan saya kira harus menunggu. Apalagi kendaraannya itu juga bagus, apalagi kalau kita melihat kemarin dalam beberapa media ada usaha-usaha penggantian nomor kendaraan. Nah ini saya kira juga melihat suatu hal yang perlu patut dipertanyakan gitu, Mbak. Apa kekhawatiran Anda jika hanya berhenti di kecelakaan begitu ya maksud Anda ya, tidak menggali lebih jauh lagi bahwa ada faktor-faktor lain, apalagi ada satu orang yang memang ini diduga mengganti secara sengaja plat mobilnya? Ya, mungkin kita bicara kemungkinan ya, mungkin karena mobil itu terkait mungkin keberadaan orang tua, bisa jadi. Satu. Yang kedua, sebagai alternatif penyelesaian, kan gitu kan. Alternatif penyelesaian sekarang ini kan dimungkinkan adanya suatu mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi restoratif justice. Nah, pertanyaannya, bagaimana keadaan si korban mau melakukan RJ atau tidak? Ini yang terjadi, karena dengan penggantian kedudukan mobil yang bersangkutan, dimungkinkan kita melihat untuk RJ-nya tidak mungkin sebanding kalau disetujui loh dengan keluarga korban loh. Tapi ini keluarga korban kan tetap menghendaki adanya suatu penyelesaian terus berjalan. Nah, kalau RJ penggantian nomor itu kita mungkin lihat dari nomor yang khusus menjadi tidak nomor khusus. Artinya kalau itu nomor khusus berarti ada keluarga tertentu, gitu, Pak. Ini yang harus kita lihat dari subjek pelakunya. Dengan demikian dari nomor khusus berarti dari keluarga tertentu. Nah, ini saya kira untuk menghindarkan seandainya kita berpikir negatif, seandainya ada alternatif, mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat bahwa harusnya sekian gitu. Nah, itu sebenarnya tidak terjadi, tapi paling tidak untuk meletakkan oh ini sebagai masyarakat biasa. Oh ini kendaraan orang biasa, anak orang biasa, begitu Mbak. Itu jadi maksudnya penyidikannya ini justru malah bisa lebih luas, ujung-ujungnya adalah terkait dengan sanksi pidananya begitu ya, karena ditemukan ada beberapa nomor plat mobil palsu dan meskipun belum tahu kapannya, tapi ini justru adalah sesuatu yang harusnya digali lebih jauh. Penyidikannya akan seperti apa, Prof? Iya, itu meningkat etikat ya, karena kita melihat etikat itu penting dan ini merupakan koreksi juga terhadap Korlantas ya, bagaimana kendaraan bisa berbagai nomor kan itu. Sekarang pertanyaan bagaimana si pelaku, bagaimana jenis kendaraan, bagaimana kecepatannya, karena etika berkendaraan ini juga bagian penting dalam suatu penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak beretika sama sekali, saya kira nanti Polda harus bisa menjelaskan nih kendaraan seperti itu. Kalau itu beretika berarti oh memang terjadi kecelakaan yang murni. Tapi kalau tidak beretika, ini saya kira suatu yang sangat memberatkan sekali dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara kecelakaan lintas. Karena dengan sampai seolah-olah dianggap biasa, tapi ini keadaan yang tanda petik penyelesaian luar biasa karena etika berlalu lintas mungkin loh, kita bicara mungkin loh, ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Seperti apa nanti kemungkinan sanksi pidananya? Kalau tadi Anda mengatakan ada kemungkinan tidak kesalahan atau kelalaian murni. Ya, kalau kita seperti itu mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas, Mbak, 22 nomor tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Ini ancamannya kalau kita lihat itu di dalam pasal 310 ayat 4 itu sampai 12 tahun. Nah, ini saya kira suatu hal yang
berkacu pada spesialis. Belum lagi kalau memang mengacu pada KUHP, tapi kalau enggak, KUHP itu 359 karena kealpaannya menyebabkan matinya orang. Tapi kalau kita lihat undang-undang lalu lintas, cukup adanya terkait 12 tahun. Pertanyaannya, apakah ini memberikan keadilan karena ini sebagai juga generasi muda, apalagi keluarganya habis melakukan suatu musibah. Ini saya kira juga harus diperhitungkan dalam suatu penyelesaian keadilan yang bersangkutan. Orang tua atau ibu dari Argo memang sudah datang ke menuntut keadilan ya. Artinya memang jelas dari sisi korban bahwa ingin dituntaskan kasus ini sampai akhir. Versi Anda yang paling ideal, artinya apa saja yang tidak boleh luput dan maksimal sepertinya pidananya akan berapa tahun? Ya, sekarang kita melihat bagaimana keadaan berkendara, Mbak. Kita harus melihat sifat pelaku tindak pidana berkendara. Apakah si berkendara ini dalam keadaan kecepatannya bagaimana? Situasi berkendara ini seperti apa? Jenis kendaraannya seperti apa? Syarat kelengkapan kendaraannya seperti apa? Nah, kalau itu memang tanda petik tidak seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas, ya hukumannya maksimal seperti yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang Lalu Lintas 310 ayat 4, 12 tahun. Nah, ini kan lihatnya ke sana, Mbak. Dengan demikian sebetulnya berat ringannya suatu putusan nanti, berat ringannya pada pelaku kecelakaan kendaraan adalah tergantung pada bagaimana mengendalikan kendaraan dalam suatu peristiwa terjadi itu. Sehingga menjadikan faktor pemberat atau mungkin faktor yang tidak pemberat dalam suatu kecelakaan yang bersangkutan. Penggantian plat nampaknya masih harus diusut sampai tuntas. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.